Francis, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Wirastiwa. Oke Francis, saat ini kita berada di halte Ragunan. Nah, jadi untuk video kali ini kita akan coba mau jalan-jalan ke JIS ya. Ini dalam rangka liburan Isra Mi'raj dan cuti bersama juga sih, karena tanggal 10 itu adalah tahun baru Imlek dan pas musim kampanye akbar juga sih. Nah, kemarin kan aku udah pernah dari Bekasi Timur ke JIS ya. Aku bikin tips ya. Nah, kebetulan ini kan baru nge-review 6B. Jadi aku akan coba bikin konten cara ke Jakarta International Stadium dari Ragunan. Jadi kan aku lagi mikir-mikir yang mana ya yang enaknya. Kalau naik 6V bisa, naik 10H tapi agak muter-muter, agak lumayan jauh. Dan kayaknya aku lebih mikir itu kita coba yang naik 7E aja ya, yang ke arah Ragunan, ke arah Kampung Rambutan. Nanti kita turun itu di flyover Raya Bogor, naik yang 7F yang ke arah ini, Juanda. Kayaknya nggak terpengaruh sih kalau 7F, dia bisa lewat ke Pasar Senen. Jadi kemungkinan itu bisa transit di Pasar Senen, naik 14. Jadi lebih simpel sih kalau menurutku, karena 7F itu dia lewat tol Francis. Ya udahlah, kita akan langsung ke sana ya. Saat ini kita lagi nunggu rute koridor 7E ya. Oke, penasaran ya Francis? Let's go. By the way, ini kan udah pas-pas jam bubar ya di Taman Marga Satwa Ragunan. Nah ini kalau hari biasa kan nggak ramai. Ini kalau di libur tanggal merah, ini ramai banget ini. Jadi biasanya yang mau ke Kampung Rambutan itu pada transit di halte Ragunan. Tapi banyak banget tuh yang pada antri. Nah itu yang ke Kampung Rambutan tuh antrinya banyak banget sih. Jadi kita naiknya itu di pintu A kalau mau naik 7E. Cuma kalau 7E masih nunggu sih, karena minat penumpangnya banyak sih kalau mau ke Kampung Rambutan. Tapi kan kita nanti transitnya itu di flyover Raya Bogor. Nanti kita naik yang 7F ke arah Juanda. Soalnya kalau busnya memang agak jarang sih. Tergantung pas dari Kampung Rambutannya. Karena tergantung kondisi lalu lintasnya di Jalan TB Simatupang. Oke, pertama kita naik koridor 7E ya. Nanti kita transit di flyover Raya Bogor. Nanti pas di flyover Raya Bogor kita transit di flyover ya, pindah ke koridor ini. Koridor 7F. Ya, Kampung Rambutan, Pasar Rebo. Sana Merdeka ada lagi. Oke. Lama banget. Wah, akhirnya kita dapat koridor 7E ya. Nanti kita transit itu di, tadi aku bilang ya, flyover Raya Bogor.
Simpang Juni. Pasar Minggu. Ini adalah halte Denpasar. Simpang Ragunan. Ini kita belok kiri dulu, habis itu kita balik ke arah Kampung Rambutan. Nah, jadi kita nanti belok kiri itu ke arah Jalan TB Simatupang.
sore. Kita belum sampai ke flyover ya, kita bisa lihat Ion Tanjung Barat. Ada di 21. Belum pernah sih aku naik di 21 Tapal Kuda ya, di Lebak Bulus. Gabus Raya ya namanya. Kita belum pernah nge-review di 21 sih sebenarnya. Kita lewat ke flyover. Kalau D21 dia kan ke arah ini Tanjung Barat. Beda dengan 7A dan 7I. Kalau 7A itu kan dia dari Lebak Bulus, kalau 7I itu dari Ragunan. Nah, ini ada Ion Mall Tanjung Barat. Sampai ke kawasan Pasar Rebo ya Francis. Ini udah hampir jam 4:04 sore. Ini adalah halte RSUD Pasar Rebo. Kalau kondisi lalu lintas sekarang ini memang agak lancar ya, jenis penumpang. Biasanya kan di kawasan ini lewat macet ini. Nah, ini kita bentar lagi dah mau sampai di halte flyover Raya Bogor ini Francis. Ya, bentar lagi kita mau transit di halte flyover Raya Bogor.
Oh, itu 7F. Ya, udah berangkat. Oke. Ya, berhasil. Akhirnya kita sampai di halte flyover Raya Bogor ya. Ya, tadi 7F udah berangkat. Ya udahlah, kita nunggu aja. Jadi nanti kita tinggal naik 7F transit di halte Pasar Senen ya. Baru naik 14 ke JIS. Nah, ini ada koridor 7E yang ke Ragunan. Ragunan. Ada yang mau ikut Ragunan? Ragunan. Mau ikut nggak Ragunan? Enggak, kita enggak. Tadi kita dari Ragunan. Kita tinggal nunggu koridor 7F ya. Tadi 7F udah berangkat soalnya. Jadi sekarang 7E dan 10D itu udah beroperasi setiap hari ya, Francis. Nah, ini yang di depan aku adalah Transjakarta koridor 7E. Jadi kalau halte flyover Raya Bogor ini kan kamu bisa nyebrang ya, bisa pindah. Tapi kalau Tanah Merdeka itu nggak bisa, itu harus ngetap lagi karena terpisah haltenya, sama kayak rute koridor 9. Ini ada koridor berapa nih? 7F ya? Nggak deng, 7B. Tadi aku nampak ada 7V tuh, dia mutar balik. Dia pendek sih, dari Tanah Merdeka hingga ke Cibubur. Jadi itu adalah alternatif selain naik 7C kalau mau ke Cibubur, Francis. Tapi kalau 7V itu dia pakai bus lodek, Francis. Jadi sekarang mulai tanggal 8 ini kan B11 dan B21 sekarang pakai bus ini ya, low entry. Kalau kemarin itu kan aku nge-review B21 masih pakai bus pintu tinggi. Nah, di sini kan banyak terminal bayangan juga nih, terminal bayangan Pasar Rebo ini. Jadi deket sih kalau dengan halte Transjakarta flyover Raya Bogor. Tadi 7F-nya tadi itu kan barusan datang tadi tuh. Ya, kalau nunggu di akhir pekan paling ya 15 menitan ya. Kalau nggak 20 menit sih nunggunya. Gak apa-apa lah. Daripada kita naik ini 6V putar-putar naik 10H. Lebih jauh lagi. Mending kita naik yang di sini. Di flyover Raya Bogor. Udah lewat tol lagi. 7F. Ya, tadi aku nampak ada 7F ya. Dia pakai bus Discovery Dino. Nah, benar ya, Juanda. Hati-hati yang tanya berapa? Oke, pas kita yang ke arah Juanda bus 7F. Flyover Raya Bogor, silakan kembali barang bawaan Anda dan hati-hati balik. Terima kasih. Jadi kalau 7F di hari libur atau akhir pekan dia pakai armada bus Discovery Hino single ya. Operatornya dari Damri PPD ini. Tapi kan sekarang sudah bukan PPD, melainkan DMR. Sekarang udah hampir jam 4:30. Halte berikutnya adalah Trikora
dulu adalah RS Harapan Bunda. Harapan Bunda, kembali berkeluar hingga Jaya Next stop, Rumah Sakit Harapan Bunda, Please take your seat. Inspector. Jadi kalau tujuan F ini dia lewat tol ya, Tol Jagorawi sama Winoto Wijaya ya. Kita berada di pertigaan Ek. Ini lampu merah cepet banget ya kalau di belok kanan. Oh, ini ada bus Big Bird. Oh, ini ada lampunya di sini. Masuk ke tol Jagorawi. Ini langsung tol ya? Ya, tol Pasar Baru mana? ke arah Pasar Senen. Cempaka. Sampai Pasar Baru. Pasar Baru lewat. Nanti dia mutar dulu dia. Motor ya? Dan nanti balik kota, mutar dia ke Juanda dia. Oh, Juanda ya? Iya, Tapi lewat Pasar Baru kan ya? ya lewat. Biasa kan lewat sana ya, yang ini ya? Iya. Kelihatan kan? Ya bisa mutar. Kita udah masuk ke jalan tol Jagorawi. Lumayan lancar banget nih jalan tol ini. Tol Jagorawi malah lebih lancar kalau di hari libur. Ini adalah tanggal merah Islamic Crabs. Apakah
makanya nanti tanggal 10 itu kan juga tanggal merah juga sih, itu adalah tahun baru Imlek, makanya jadi cuti bersama itu Jumat karena hari mepet juga. Jadi lumayan lah, ini lebih cepat kalau kita lewat tol Berensis, lewat tol Jagorawi kalau mau ke Cis, karena 7F ini kan dia lewat tol. Jadi lumayan ya, kita lewat tol Jagorawi dan tadi kita lewat gerbang tol Cililitan tadi tuh. Kalau di kiri tuh itu keluar lewat Cawang. Itu ada 9C. Oh, itu masuk ke tol Jagorawi itu biar dari Cawang, tol dalam kota. Lumayan lah pakai bus single kan nggak ada speed limit, makanya bisa ngebut ini. Bahkan sampai 50 km per jam lebih nih busnya. Witoyo ya namanya. Jadi kan habis dari Jagorawi jadinya ke Winotoyo namanya tol. Ini kalau nggak salah kalau lurus ini udah langsung ke tol Harbor itu. Kita bisa lihat begitu tinggi di Berensis. Ya, kita bisa lihat gedung-gedung tinggi loh. Wah, keren. Ya, kita udah keluar dari tol. Masuk ke jalur busway.
lama loh. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hatilah. Bisa transit ke koridor South Pole. Sekarang udah hampir jam 5. Udah Darling in Park. Oh, ini dekat Pramuka City nih. Ini adalah halte Kayu Putih Rawasari. Sorry. Kayu Putih Rawasari. Kita berangkat cuma setengah 4 ya. Kalau dalam ada 7 hampir 20 menitan tadi.
ke Kota Timur. Periksa kembali barang bawaan Anda dan hati-hati kembali. Oh, tapi sekarang namanya Cempaka Mas rutenya. Dulu sekarang saya dulu adalah halte Cempaka Timur. Nah, kamu bisa transit koridor 2A dan 2. Sekarang namanya Sumur Batu nama haltenya. Jadi sekarang namanya itu halte Sumur Batu. Sebenarnya ini akan yang alternatif menghindari penutupan patung kuda ya. Sebenarnya kamu bisa naik 6T atau 6A di balik kota transit di 2A ke arah Senen, Pulau Gadung, naik 14 bisa. Cuma ini karena lagi ada penutupan patung kuda, jadinya kita nggak bisa naik di situ. Jadi aku bikin alternatif yang apa ya, supaya nggak terganggu gitu. Ini adalah alternatif menghindari penutupan patung kuda. Jadi kamu naik 7E, 7F dan 14. Nah, ini kita udah masuk ke underpass. Kita udah mau sampai di halte Pasar Senen untuk transit. Jadi nanti kita transit itu di halte ini ya, Pasar Senen. Di sini. Oke, kita udah sampai di halte Pasar Senen. Ya, oke, kita udah sampai di halte Pasar Senen. Jadi kita tinggal naik ke JIS ya. Naik koridor 14 ini. Nah, di pintu L ya kita naiknya. Sebenarnya kan aku mau nge-reviewnya itu pakai 6A atau 6B, turun di Balai Kota, naik 2A atau 2, turun di Pasar Senen. Cuma ya karena tadi ada demo, ya gua nggak jadi. Akhirnya lebih ke alternatif lain, yaitu naik 7E, 7F. Alhamdulillah udah setiap hari ya. Baru nanti kita lanjut naik 14. Ya ini alternatif menghindari penutupan patung kuda sih sebenarnya. Nah ini ada 7F nih yang ke Kampung Rambutan. Jadi sekarang kamu bisa langsung ke Kampung Rambutan kalau dari Pasar Senen, Brancis. Tapi memang banyak banget ya yang pada ke Kampung Rambutan ya, Brancis.
Kalau koridor 14 tuh dia mutar dulu, dia ke Senen Raya dulu, dia mutar, nanti dia belok ke kiri nih, pas dari halte Senen Sentral. Ya ini ya, koridor 14 ke JIS. Dia ke Jakarta International Stadium. Oke, baik penumpangnya. Dan kita berangkat dari halte Pasar Senen. Aduh, terik banget ya. Ya soalnya lagi ada demo, jadi aku lebih baik menghindari aja sih. Makanya aku bikin keraguan ke JIS itu yang pakai yang alternatif ya, dari patung Buddha itu. Sebenarnya bisa ditujukin 7F sama 14 ini selain naik 6A atau 6B, habis itu di balik kota naik yang 2 atau 2A, nanti turun yang Pasar Senen sama 14. Banyak juga ya penumpangnya. Jadi kalau koridor 14 itu masih pakai armada Garuda ya basis. Oke, kita belok ke kiri. Ini dia adalah halte Tanah Tinggi.
persis. Nah, ini halte berikutnya adalah Kemayoran. Kalau berbasis yang tinggal di Ragunan atau di sekitarnya, nah kamu bisa naik Transjakarta. Ada alternatifnya juga sih, cuma ini kan yang kita lewat yang dari Patung Kuda, maksudnya menghindari penutupan. Jadi ada alternatifnya ya, tadi yang aku bikin ini sekarang. Jadi sebenarnya kalau biasanya kan naik 6B atau 6A, tadi dari aku bilang ya. Kita mau putar balik dulu nih, soalnya kita kan mau ke arah Cisini, ya ke arah landasan Pacu, Kemayoran.
halte terakhir Jakarta International Stadium. Ya, kita tekan depan soalnya, jadi kita keluar lewat sini. Ya, kasih ya Pak. Oke, akhirnya kita udah keluar, tapi tap outnya kita harus ke depan soalnya. Alhamdulillah akhirnya kita udah sampai. Wah, ini bentar lagi udah mau mulai nih. Eventnya itu mulai tanggal 10. Akhirnya, wah ini ada yang foto-foto nih. Keren banget ya, ini pada foto-foto nih. Akhirnya kita udah sampai. Oh ya, kita tap out dulu ya. Ya, kita udah selesai tap out. Jadi tap out itu di depan pas naiknya Transjakarta ya, Francis. Wah, ini udah foto-foto juga nih. Kemarin itu kan malam-malam banget ya, agak gelap. Oh, ini udah ada namanya. Selamat datang para pejuang perubahan dari seluruh Indonesia. Ini ada Transjakarta. Oh sorry, 12P. Ops, agak geser dikit. Geser dikit. Ini yang 12P ke Pengangsaan 2 ya, Francis. Jadi kalau untuk masuk ke remnya itu ditutup ya, Francis. Malah turun di situ rupanya. 12P. Jadi ya mau nggak mau kita lihat di sini aja sih. Cuma ini pasti akan ramai banget nih kalau hari Sabtu. Soalnya insya Allah gue juga datang ke sini soalnya. Kemarin kan aku nge-review dari Bekasi Timur ke JIS. Nah sekarang aku bikin konten dari Ragunan hingga ke JIS. Jadi sebenarnya kamu bisa kalau ke Jakarta International Stadium dengan Transjakarta, Francis. Tapi keren banget sih kalau kita lihat. Jadi kita nggak bisa masuk ya, karena mungkin kalau udah setelah event, biasanya setelah tanggal 10 mungkin akan dibuka untuk umum ya. Jadi biasanya dia bukanya itu jam 7 hingga jam 10 malam. Jadi kita hanya bisa main di luar sekitar sini, Ding. Jadi untuk kegiatan olahraga ya kayaknya sekitar sini aja sih, Francis. Jadi enaknya di sini ada Transjakarta 12P. Malah yang lebih bagus ini ya, 12P pakai Maesari Bakti soalnya. Kalau yang lain tuh pakai Damri. Tadi kita naiknya itu koridor 14. Gak jelas tidak boleh tuh. Karena nggak bisa masuk sembarangan, harus ada izin. Kecuali mungkin kalau panitia ya itu beda banget sih. Ya udahlah, oke. Jadi kayak gitu ya, Francis. Aku bikin tips cara dari Ragunan hingga ke Jakarta International Stadium, yaitu menggunakan Transjakarta. Agak mungkin pada tanya ya kenapa nggak naik 6A atau 6B. Nanti akan aku closing ya, Francis. Ya, oke, Francis. Alhamdulillah kita udah sampai di Jakarta International Stadium atau JIS. Jadi kalau masuk ke rem kita nggak boleh ya. Soalnya tadi ada yang dibuka security soalnya. Karena nggak bisa masuk sembarangan. Dan mungkin kalau udah setelah acara kampanye akbar itu udah bisa dibuka. Karena biasanya dia bukanya itu jam 7 pagi hingga jam 10 malam. Kan mau nanya kenapa nggak
naik ini 6A 6B 2A, nanti turun di Balai Kota, naik yang ke Pasar Senen. Nah, alasannya kebetulan tadi kan aku nge-review 6B ya. Jadi tadi pas aku naik 6B itu kan terjadi penutupan patung kuda. Ya justru terdampak koridor 2 juga sih, karena nggak lewat Balai Kota. Jadi halte Balai Kotanya tutup. Ya mau nggak mau ya gimana ya. Rupanya ada yang bagusnya, yaitu kamu naik yang 7E, 7F sama ini 14. Ya walaupun memang agak lumayan sih. Tapi terbantu sih kalau 7F tuh lewat tol Jagorawi sama Winoto Wijaya namanya tuh. Nanti turunnya tuh di Pasar Senen tinggal naik 14. Nah, makanya kenapa aku nggak naik 6B sama 2 ya ke Senen. Ya itu tadi aku bilang ada penutupan patung kuda. Jadi ya agak ribet. Soalnya kalau mungkin yang lebih bagus itu kita naik yang ini aja. Kalau misalnya aku naik 6V 10H sama 14A itu macetnya luar biasa, apalagi Gatot Subroto, Slipi, apalagi kawasan Tomang. Wah, itu macet banget itu. Nah, sebenarnya ada yang bagus, yaitu naik yang 7E yang ke arah Kampung Rambutan. Untungnya masih beroperasi 7E itu. Kamu nanti turunnya itu di halte flyover Raya Bogor, nanti pindah naik yang ke koridor ini 7F yang ke arah Juanda. Karena 7F itu kan lewat tol, dia lewat rute koridor 10 sama 2, dia lewat Cempaka Putih pokoknya. Nanti kamu turunnya tuh di halte Pasar Senen. Udah deh, itu tinggal kamu naik yang koridor 14 ke arah JIS Brancis. Ya adalah, mungkin itu aja ya untuk video kali ini. Dan gue mau nyari makan juga, lapar banget sih. Ya adalah, itu aja ya. Dan terima kasih sudah menonton di channel Wirasti Walk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on the next video.